Jadilah hamba Allah yang Rabbaniin. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mentaatinya sampai datang ajal menjumpai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang mulia ini, mari bersama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disampaikan kepada hari ini yang paginya kita dengarkan lantunan takbir bersahutan. Pada pagi yang mulia ini seluruh umat Islam berbondong keluar dari rumah mereka menuju tanah lapang ataupun masjid-masjid di sekitar tempat tinggal mereka, sembari mengagungkan Allah dalam takbir, mengagungkan Allah dalam tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tahlil. Betapa tidak, hari ini adalah hari sangat bahagia. Hari kemenangan telah datang, menandakan bahwasanya Ramadan telah usai dan hari lebaran pun telah tiba. Hari ini adalah hari kemenangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita Ramadan, dan dengan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita lewati Ramadan, dan Ramadan pun telah kembali kepada Allah, melaporkan segala tindak tanduk perbuatan manusia yang ada di alam dunia, menuntaskan segala pekerjaannya, lalu kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Maka pada hari ini kita sambut kemenangan dengan takbir Allahu Akbar. Ketika kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, menunjukkan bahwasanya yang maha besar adalah Allah,
sementara selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Kita diberikan menganggap diri telah berpuasa, diberikan kesempatan untuk bertarawih, menutupnya dengan salat witir, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Perkara yang tadi tersebut untuk dilakukan bukan menunjukkan bahwasanya kitalah yang hebat, melainkan Allahu Akbar. Allah lah maha besar, Allah lah yang hebat, Allah lah yang memudahkan kita untuk mengerjakan berbagai amal ketaatan. Maka tibalah kini saatnya kita mempertahankan ketaatan yang selama ini sudah kita biasakan selama Ramadan penuh, untuk mengisi 11 bulan ke depan. Karena pada hakikatnya Ramadan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita adalah untuk bekal bagaimana kita mengisi 11 bulan selanjutnya dalam ibadah dan ketaatan. Maka oleh karenanya jangan sampai kita mengenal Allah di saat Ramadan saja, seolah-olah ketika Ramadan usai maka usailah perkenalan kita dengan Tuhan kita. Janganlah kita sebagai penghamba Ramadan di saat Ramadan datang kita taat, seolah ketika Ramadan pergi maka usailah ketaatan itu, melainkan jadilah hamba Allah yang Rabbaniin. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mentaatinya sampai datang ajal menjumpai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini terkumpul semua rasa dan asa dalam hati kita, tetapi masih menyisakan tentang bagaimana di dalam diri kita ini ada di antara keluarga-keluarga kita yang ternyata telah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila Ramadan yang lalu, Idul Fitri yang lalu, kita bisa salat bersama dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Lalu kemudian setelah salat selesai, kita mengunjungi rumah mereka, bersalaman dan saling bermaafan. Ternyata tiba kini Idul Fitri tahun ini, orang-orang yang kita cintai telah tiada. Maka di saat gema takbir berkumandang, seluruh tulang belulang yang ada di alam kubur berserakan menjadi bersatu. Gemetar seluruh arwah yang ada di alam sajadah, arwah yang ada di alam nadamah, arwah yang ada di nur lautan cahaya, semua menangis haru menyaksikan tentang tindak tanduk manusia yang pada hari ini sedang bergembira menyambut datangnya Idul Fitri. Sampai-sampai ruh yang ada di alam kubur bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ini kiamat telah datang?" Gemuruh takbir telah begitu saling sahut menyahut di atas muka bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sungguh takbir yang engkau dengarkan, takbir yang menggema adalah takbir yang keluar dari lisan-lisan hambaku, karena mereka hari ini merayakan kemenangan karena telah keluar sebagai pemenang melaksanakan ibadah selama 1 bulan Ramadan yang lalu." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini ruh orang tua kita menyaksikan kita dalam keadaan menangis, dalam keadaan haru, melihat anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini yang tidak jelas bagaimana keadaan dan nasibnya yang akan datang. Ruh suami menangis menyaksikan istrinya yang menjadi janda, anak-anak mereka yang menjadi yatim. Ruh istri menangis menyaksikan anak-anak mereka hidup dan tumbuh tanpa didampingi olehnya sebagai seorang ibu. Betapa tidak, ibu yang selama ini begitu besar jasanya kepada kita. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya, disafihnya kita dalam keadaan susah. Melahirkan kita ke alam dunia dengan mempertaruhkan nyawa. Disusukannya kita selama 2 tahun penuh. Sering rengekan tangisan kita sebagai bayinya, memutus lelap tidurnya di tengah malam gelap gulita. Satu rengekanmu saja sebagai buah hatinya, langsung membangunkannya. Padahal bisa saja ibu kita baru saja memejamkan mata, ingin melepas penat, ingin melepas lelah,
seharian dan semalaman mengurusimu bayinya. Saat engkau disusukan, engkau disapih mengurusnya, engkau disapih olehnya mengurusnya, melahirkanmu ke alam dunia ini dengan mempertaruhkan hidup dan matinya. Maka betapa sering kita halangi sholatnya karena masih ada najismu yang tertempel di pakaiannya. Dia hendak menunaikan sholat duha, dia hendak bahkan menunaikan sholat wajibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tertahan karena pakaiannya yang masih menempel bekas kencingmu, bekas najismu di pakaiannya. Bahkan tiba saat datang undangan dari rekan-rekannya, ingin berkumpul sekedar mengenang tentang masa muda, dibawanya engkau bayinya bersamanya. Tapi satu saja tangisan rengekanmu memecah keramaian. Ibu memilih pulang untuk tetap menjaga dan memberikan kenyamanan kepadamu. Inilah kita buah hati dari ayah dan ibu kita, yang kita bisa sampai detik ini karena adalah perbuatan, karena adalah sebab kedua orang tua kita. Maka bagaimanapun keadaan orang tua kita, maka sungguh bakti kita tidak pernah putus. Merekalah yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadis qudsinya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan manusia untuk mengibadahi manusia selain Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan wajibkan setiap anak untuk mengibadahi orang tuanya, untuk bersujud kepada kedua orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ibadah yang diperuntukkan hanya lillahi wahdah. Maka oleh karenanya dibuat jalan lain adalah jalan berbakti dan melakukan kebaikan untuknya. Maka demi Allah, setelah kita keluar dari masjid ini, rumah yang paling layak untuk kita datangi setelah rumah Allah adalah rumah kedua orang tua kita. Apabila mereka masih hidup, datanglah ke rumah mereka. Lihatlah dengan mata hatimu. Kulit mereka sudah tidak halus lagi. Rambut mereka yang tadinya hitam sudah berubah menjadi uban putih. Tenaga mereka yang dulunya kuat mencari nafkah sudah lemah. Bahkan matanya yang terang sudah mulai kabur, tidak bisa melihat jalan. Bahkan untuk melihat tempat sholatnya saja sudah tidak terang lagi matanya. Maka kamu sebagai anak, tegakah engkau menelantarkan kedua orang tuamu dalam rumah lapuknya sendirian? Engkau biarkan ia dalam kesusahan. Bahkan sebagian anak yang ingin lari dari tanggung jawab untuk menyapih kedua orang tuanya, merawat kedua orang tuanya, dibiarkannya orang tuanya mati kaku dalam rumahnya, dititipkannya orang tuanya di Pati Jompo hanya sekedar berkeinginan lari dari tanggung jawab. Kalau seorang ibu bisa mencintai 5 bahkan 10 anaknya, engkau yang ada jumlahnya lebih daripada 10, kenapa engkau tidak mampu untuk mencintai satu ibumu? Engkau tidak mampu mencintai satu manusia yang bernama ibumu, tak mampu mencintai satu manusia yang bernama ayahmu. Maka sesungguhnya sebelum terlambat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Sesungguhnya refleksi daripada Idul Fitri ini mengantarkan kita kepada lembaran baru. Masa lalu adalah sebuah kenangan. Dosa yang sudah kita azamkan untuk kita tinggalkan, maka tinggalkan. Maka oleh karenanya bukalah lembaran yang baru. Yang selama ini masih kurang bakti kepada kedua orang tua, maka berbaktilah selagi hayat masih di kandung badan. Karena sesungguhnya banyak pun harta yang kita punya, lalu kemudian kita gendong orang tua kita jalan kaki dari Kutacani ini menuju tanah suci Mekah, lalu kita bawa tawaf 7 putaran, lalu kita bawa sa'i, sungguh tidak akan mampu membalaskan satu tetesan air susu yang diberikan oleh ibu kita saat dulu kita menyusui kepadanya. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaktilah kepada orang tua. Dan engkau wahai para istri, bantu suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena bagi anak laki-laki, walaupun sudah menikah, walaupun sudah memiliki anak, tidak pernah terputus kewajiban baktimu kepada ayah dan ibu. Berbeda dengan wanita bernama istri, di saat engkau dipersunting oleh suamimu, maka sesungguhnya baktimu kepada kedua orang tuamu berpindah tangan untuk berbakti kepada suamimu. Maka sebelum semua terlambat, nasi menjadi bubur,
lalu kemudian semua tinggal kenangan. Maka pada hari ini, datangilah rumah kedua orang tua kita, peluklah tubuhnya yang sudah tua itu, dekaplah tubuhnya yang sudah tua itu, maka kemudian mintakanlah ampunan kepada Allah. Mintalah orang tua kita mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita. Banyak orang selama ini mengabaikan kesuksesan. Mereka lupa bahwasanya kunci kesuksesan itu ada di dalam rumah mereka, ada pada ibu mereka, ada pada ayah mereka. Banyak yang sibuk di luaran, mencari kenalan, mencari kolega, lalu kemudian menjalin relasi. Itu hanya sebab utama sebagai pangkalnya ada di dalam rumah, keridhaan kedua orang tua. Maka ridho orang tua adalah kunci daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penutup khutbah ini khatib sampaikan kepada kita semua agar mempertahankan ketaatan yang selama ini sudah kita lakukan selama 1 Ramadan penuh. Maka oleh karenanya salat yang sudah kita lakukan dengan susah payah jangan berhenti sampai di sini saja, melainkan kita teruskan sampai akhir hayat. Semangat membaca Al-Quran terus kita lakukan, semangat berbagi terus kita elakkan, terus kita sebarkan. Karena sesungguhnya sebagian daerah, sebagian saudara kita ada yang sedang tertimpa bencana alam, ada yang rumahnya kebakaran, ada yang rumahnya tertimpa banjir bandang, ada yang statusnya di-PHK dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Maka oleh karenanya berbagilah, karena sesungguhnya harta yang kelak menyelamatkanmu adalah harta yang engkau sedekahkan. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.